Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Asem Taurian, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, alhamdulillah ya, tidak terasa nih, hari ini adalah 1 minggu terakhir kita berpuasa. Tandanya kita akan mendekati Lebaran. Nah, untuk Lebaran ini, pemirsa Asem TV udah nyiapin apa aja? Oke. Nah, di meja ini ada banyak barang-barang dan bahan-bahan nih. Kira-kira hari ini kita mau buat apa ya? Oke, untuk di live chat silahkan pemirsa Asem TV boleh menjawab kira-kira kita akan buat apa. Nah, sebelum kita panggil narasumbernya, saya mau ngingetin nih untuk like, share, komen, subscribe, dan juga jangan lupa loncengnya dipencet ya. Jadi kita tahu tayangan-tayangan Asem TV ini apa aja. Nah, agar kita bisa tahu nih kita mau buat apa hari ini, kita akan langsung panggil aja narasumbernya ya. Nah, oke, kita panggil sekarang Ibu Hira. Halo Nabi. Halo Bu Hira. Nah, di sini ada narasumbernya Bu Hira yang akan membantu untuk membuat sesuatu di Lebaran. Oke, Bu Hira, apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu Nabil. Bu Nabil sama teman-teman yang di live chat apa kabarnya? Alhamdulillah Bu. Nah, hari ini udah ada bahan-bahan, kira-kira kita hari ini mau bikin apa Bu? Hari ini kita mau bikin kue, namanya butter cookies. Pokoknya ini dasar dari segala kue. Nah, kue ini nanti bisa kalian kreasikan lagi ya. Jadi ditambah apapun boleh gitu. Oke, ini ada bahan-bahannya. Saya mau cek pengetahuan saya Bu. Boleh. Oke, yang pertama ini tepung terigu, betul Bu Hira? Betul. Ini butter. Iya, betul. Terus ada Sebentar Bu Nabil, Oke. kalau lagi bikin kue nih ya, ada gram-gramnya nih. Oh iya betul, ada gram-gramnya. Betul. Sip. Saya tebak berarti Bu ya. Ya. Di situ ada tepung terigu sekitar 250 gram. Ya, 200 gram. Oh, 200 Nah, gram. ini tepung terigunya ya, 200 gram. Kemudian butternya 110 gram. Ya, betul. Di sini ada butter 110 gram. Kemudian ada lagi tepung maizena ya Bu. Ya. Ini adalah tepung maizena untuk nambah renyah kue kalian ya, kue lebaran kalian. Nah, ini 10 gram ya, tepung maizenanya. Nah, ini ada lagi nih yang putih-putih lagi, ini kayak tepung bukan Bu, gula halus, betul Bu? Betul, Gula. itu gula halus. Nah, Berapa jadi gitu? berapa coba? 80 gram. Sama di sini udah ditambahin sejumput garam ya, biar nanti nambahnya Gurih gitu? ya, nambah gurih terus rasanya keluar. Oke, terus ada telur. Nah, ada 2 telur ya Bu? Iya, Cukup dua, betul. Bu, atau bisa Cukup lebih? 2. Oke. Cukup 2. Nah, ini yang dipakai hanya kuning telurnya saja ya. Kuning telurnya 2 saja. Nanti putih telurnya kalian bisa manfaatkan juga sebagai lidah kucing ya. Untuk kue-kue lidah kucing itu pakai putih telur. Oke, berarti ini terakhir ada essence-nya betul ya? Ya, betul. Essence vanilla ya. Nah, jadi kita juga perlu essence vanilla biar apa? Biar nambah rasa gitu, biar lezat. Oke, nah untuk pemirsa Asem TV boleh jangan lupa untuk dicatat biar jadi sumber inspirasi buat nanti lebarannya, karena bentar lagi kita akan lebaran dan ini juga salah satu ide ya Bu. Iya, Selain betul. buat nastar, kue salju, Iya, kastengel ya. betul. Dan ini juga kue yang paling simple. Kue yang paling simpel dan bisa dibuat oleh anak-anak juga. Jadi bisa nih, kalau misalnya nih ada ibu-ibu sama anak-anaknya bikin kue, ini kue yang paling cocok Bu Nabil karena ini kue dasarnya gitu. Oh, berarti saya yang nggak bisa masak Bu, masak kue bisa langsung campainya ini berarti Bu ya? Bisa dong. Oke. Nanti kita bikin sama-sama ya Bu Nabil ya. Nanti saya akan bantu Bu Hira untuk membuat kue lebaran. Nah, mungkin kita sekarang aja Bu. Boleh. Biar langsung Boleh. biar pemirsa Asem TV ini tahu gimana prosesnya membuat kue lebaran. Oke, kalau gitu yang pertama adalah kita akan mengocek dulu butter. Ini butter. Nah, butternya tolong disimpan dulu dalam suhu ruangan 1 jam ya minimal. Kenapa? Biar encer. Oh, berarti Nah. harus didiemin dulu. Ya, biar bisa dikocek sebetulnya. Kalau misalnya butter tuh gampang banget beku di dalam suhu kulkas. Jadi kalau misalnya udah disimpan di kulkas, baiknya kita simpan dulu di suhu ruangan 1 jam ya. Oke,
Kalau misalkan butternya dipanasin di kompor gimana Bu? Wah, jangan, nanti meleleh. Oh berarti nggak boleh terlalu cair. Iya, nggak boleh terlalu cair. Yang penting bisa dikocok. Nah, Setelah butter apa Bu? setelah butter, kita kocok dulu ya butternya ya. Nah, supaya sampai butternya begini tuh, bisa dikocek meleleh gini. Ini Oke. karena sudah 1 jam di suhu ruangan, jadi langsung bisa dikocek ya. Nggak ada yang beku-bekunya nih Bu Nabil. Oh jadi biar tercampur, biar gampang juga ya Bu? Betul. Oke, berarti yang pertama adalah masukkan butternya. Oke. Butter. Nah, selanjutnya adalah kita akan memakai saringan. Nah, ini gula halus sama sejumput garam. Kita saring dulu ya, selalu harus saring. Kenapa? Karena kalau nggak disaring nanti gurinjal-gurinjal, tahu nggak iya. Bu Nabil? Kayak ada kerikil-kerikil gitu ya Bu, nggak harus. Ya, betul. Wah saya cuma tahunya Bu kalau kayak gitu ngapain ya? Nah, ini Bu Nabil bisa. khususnya. Oke saya bantu. Sip. Saya mengocek, Bu Nabil. Sampai semuanya Bu habis? Ya. Kalau misalnya di rumah nggak punya saringan yang seperti ini, boleh juga pakai saringan biasa ya. Jadi boleh pakai saringan yang bentuknya kayak saringan minyak, tapi Oh, lebih iya. halus. Yang minyak warna merah, warna biru ya Bu. Ya, pinggirannya. Nah, sudah Bu Nabil. Sekarang kita kocek. Nah, kita cuma memerlukan ininya saja ya. Apa namanya? Spatulanya saja ya. Jadi tidak perlu pakai mixer karena nggak usah. Jadi yang di rumah pun sebetulnya bisa bikin. Kalaupun tidak punya mixer. Kenapa? Karena ini tidak mengejar mengembang ya, tapi kita kan bikin cookies ya. Kalau bikin cookies tidak mengembang. Nah, untuk lebih mengembang ke ini ya, pakai ditambahin telur biar lebih mengembang. Boleh Bu Nabil? Nah, ini Oke, misalnya Bu Nabil langsung. anak, iya. Kita bisa langsung kasih ke anaknya suruh untuk membantu ya. Nah, Nah. ini bisa juga nambah kegiatan orang tua sama anak ya Bu? Betul sekali. Oh, kayaknya seru sih. Jadi tadi yang pertama masukin butter, Hmm. terus yang kedua gula putihnya ya Bu, gula halusnya, Ya, terus telur, itu langkah ketiga. ya, telur. Terus yang keempat ini nih. Ini biasanya si kecil tapi suka kelupaan. Yaitu vanilla essence. Nah, ini kalau misalnya di rumah nih ibu-ibu pakai yang vanilla yang putih, yang warna putih yang kayak serbuk, Oh iya. itu juga boleh. Oh itu boleh. Ya, kalau yang cair ini butuh 1 sendok makan teh, 1 sendok teh aja ya. Jadi sedikit aja, biar ada rasanya aja. Berarti kalau nggak pakai itu gimana Bu? Kalau nggak pakai vanilla? Rasanya kurang gitu, hambar gitu. Nah, udah nih, udah tercampur rata. Yang penting tercampur rata ya. Kita masukkan maizena dan tepung terigu ya. Tepung terigu dan maizena kita masukkan. Oke, saya bantu Bu. Ya, Mana boleh. dulu Bu? Tepung terigu dulu atau maizena dulu? Boleh Oh, diayak lagi. ya diayak lagi. Kenapa? Biar nggak gerinjal-gerinjal lagi, karena kalau cookies itu gampang bergelinjal ya, biar halus ya. Oke. Boleh. Dulu Bu. Boleh ya. Mau dimasukin langsung juga nggak apa-apa ya. Nah, nanti kalau sudah pakai terigu, tidak pakai whisk balon lagi ya, Oke, nah Bu. tapi pakai ini. Oh, pakai Nah, spatula. Ya, pakai spatula Pakai itu biar lagi. terkocok ya, biar terkocok rata ya. Nah, di sini kenapa tepungnya pakai maizena biar renyah ya. Kalau nggak pakai maizena juga nggak masalah ya, mau dilewat juga nggak apa-apa. Cuman biar tambah renyah kita pakai maizena. Maizenanya juga cuma sedikit ya, 10 gram. Kalau kebanyakan maizenanya gimana Bu? Nanti terlalu renyah, Jadi terlalu gorengan kan? nggak Bu Nabil kan di oven. Oh, berarti ini juga Jadi, alatnya yang digunain oven ya Bu? Iya, oven yang digunain, bukan dikukus ya, tapi oven karena cookies kue kering. Kalau dikukus nggak akan kering Bu Nabil. Jadinya nanti banyak Yang beda Bu.
Nah ini sebenarnya kalau misalnya mau dipakai tangan, di remas-remas gitu sama anak nggak apa-apa ya, kalau udah cuci tangan ya yang pasti. Udah tinggal maizenanya, jangan lupa pakai juga. Ya. Oke. Berarti semua pertepung-tepungan harus pakai ini ya, pakai saringan. Ya betul, harus pakai saringan. Nah, ini lebih gampang ya, karena butirannya lebih halus. Ya, sip. Nah, lalu kita campur, diaduk-aduk. Kalau nggak diremas-remas ya, diremas-remas juga boleh. Cuman untuk ke higienitasan di sini. Kalau Bu Hira bisa di rumah lebih suka pakai spatula atau pakai tangan? Pakai spatula dulu, nanti akhirnya pakai tangan. Karena kalau pakai spatula kadang kurang maksimum dalam mencampur. Kurang campur banget ya. Nah, sedang di studio, jadi kita jaga higienitasnya ya. Pakai spatula. Pakai spatula saja. Nah, lumayan nih Bu Nabil mau coba. Sambil saya menyiapkan parchment paper. Nah, ini sebenarnya baking paper juga bisa ya. Buat apa? Sebentar, saya buat nanti dimasukin ke ovennya seperti itu. Nah, ini gunanya nanti kita akan mencetak ini ke sini biar apa? Biar kita bisa dibentuk. Sebetulnya gini aja udah cukup, bisa. Kalau misalnya mau dipakai piping bag terus dibulat-bulat gitu bisa. Tapi biar anak-anak lebih senang, nah kita pakai cetakan. Ini cetakan kelinci ya, lucu gitu, biar anak-anak tambah seneng. Terus kita juga nambahin coklat buat anak-anak menghias. Nah, kalau tanpa coklat boleh nggak apa-apa, pakai almond, pakai choco chip itu juga bisa ya. Toppingnya bebas ya Bu, sesuai Toppingnya selera. bebas. Nah, kalau gini udah belum? Nah, udah kecampur Bu Nabil, silahkan sekarang kita masukkan ke sini. Gimana coba cara masukinnya? di Semuanya Bu? Iya, semuanya. Mau setengahnya boleh, setengahnya dulu aja ke sini. Terus setengahnya lagi juga. Ini Bu? Ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kayak gini terus mau pakai langsung rolling pin, yang penting pakai rolling pinnya nanti pakai terigu dulu ya. Itu bisa langsung ya, tapi sekali lagi karena kita lagi di studio, kita akan menjaga higienitasnya ya. Oke, nah kita tutup. Oke. Supaya terus diplenye-plenye, apa ini namanya? Ditekan-tekan. Ya, ditekan-tekan. Sama ini apa lebarnya sama gitu. Ya, Tebalnya. nah, biar tebalnya sama gimana? Sebetulnya ini trik daging ya. Bisa dibilang trik daging. Trik daging. Oke, ada Apa tips trik dari daging? Bu Hira untuk membuat apa ya? Ini biar sama rata. Biar sama rata, Pakai tips daging namanya. Oke, pemirsa Asem TV. Boleh diingat-ingat tipsnya. Nah, kita bentuk dulu kotak. Saya mau bikin itu ya Bu, buat kado. Iya, kayak buat kado. Nah, terus kita balik. Lalu baru kita tulis. Nah, di sini Bu Nabil kalau mau mencoba boleh. Boleh, coba. Nah, jadi anak-anak juga bisa bantu sekalian ya pekerjaan bikin kue ini. Oh, kita ambil. Mungkin kalau untuk anak kecil sampai melatih motoriknya ya Bu? Iya bener, Jadi melatih biar motorik lebih juga. Keasah motoriknya. Sampai gimana Bu? Sampai bikin kotak. Sampai bikin kotak. Kan ini dikotakin nih. Berarti ke pinggir itu. Sini berarti. Nah, Bikin martabak dulu. Sebenarnya kalau martabak dikit
Kalau misalkan kue apa aja Bu yang di rolling ini Bu? Atau semua jenis Semua kue? jenis kue kering sebenarnya bagusnya di rolling dulu biar rata dan gampang dicetaknya. Kayak kastengel juga di rolling dulu. Terus nastar juga biar di bulat-bulatnya rata nih, nanti pakai cetakan bulat, nanti di apa namanya, digulung-gulung gitu pakai tangan. Nah, boleh berambil saya bantu. Kalau saya tidak begitu banget ya Bu. Ini keluar soalnya. Daripada nanti kuenya nggak jadi, saya kembalikan lagi ke Bu Hira. Baik. Kira-kira Ini kalau buat kira-kira berapa lama? kira-kira nggak lama-lama sih sebetulnya. Cuman apa namanya, ketebalannya kita nyari ketebalan 4 sampai 5 mm. Nah, loh gimana caranya? Pakai penggaris Bu, diukurnya. Boleh pakai penggaris ya. Tapi ininya aja sih, apa namanya? Kira-kira. Sekira-kiranya aja. Nanti kalau misalnya terlalu tebal, berarti makin lama sebenarnya ngopennya. Oh, Ini tergantung, iya, lama ovennya. lama ke ovennya. Nah, Biasanya kalau tadi bahan-bahan yang kita sebutin di awal, kira-kira bakal dapat berapa kue Bu? bisa gimana cetakannya? Kalau cetakannya, kalau cetakannya kecil kayak gini nih, kayak gini yang lucu-lucu gini, ya bakal banyak. Tapi kalau cetakannya besar, ada tuh, saya di rumah ada punya Doraemon. Kepalanya Doraemon lumayan agak besar. Itu apa namanya? Butuh waktu juga untuk ovennya. Nah, ini juga biar kelihatan nih. Oh, ini udah apa namanya? Udah tipis, ya udah rata gitu, betul. Rata juga bisa dilihat dari sini. Nah, setelah ini mungkin apa? Supaya waktunya tidak mubazir ya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, sudah tipis seperti ini, nggak apa-apa ya, kalaupun misalnya nggak kotak, nggak apa-apa. Yang penting tipis. Setelah ini kita akan simpan ke kulkas selama 30 menit. Oke, udah beres di rolling. Udah beres di rolling. Masukin ke kulkas 30 menit Ya, pemirsa. 30 menit sampai 1 jam ya. Kenapa? Karena kan tadi sifatnya butter itu leleh di suhu ruangan. Iya, jadi kalau misalnya kita cetak sekarang, cetakannya akan kena nih, nempel-nempel gitu. Makanya lebih baik simpan dulu ke kulkas ya, 30 sampai sampai 1 jam. Kalau misalkan kurang dari 30 menit atau 1 jam gimana? Masih lengket. Kemarin Bu Hira coba nih ya, simpan di kulkas. Simpan di kulkas selama selama kurang dari 30 menit, tapi itu masih lengket. Jadi baiknya mendingan di 30 sampai 1 jam. Nah, setelah itu nanti kita bakal cetak ini, tapi nanti disediakan juga tepung terigu untuk nyelupin cetakannya. Kenapa? Karena nanti akan nempel kalau nggak pakai tepung terigu gitu ya. Jadi kita simpan dulu aja ya Bu Nabil ya. Berarti setelah ini kita akan kita akan diamkan dulu selama 30 sampai 1 jam. Iya, betul. Kita akan simpan dulu 30 menit sampai 1 jam. Ketemu lagi di Selanjutnya 1 jam mendatang ya, atau 30 menit mendatang. Oke, sudah 30 menit berlalu, kita akan panggil lagi Bu Hiranya. Sebelumnya, untuk pemirsa ASEM harus menyiapkan terigu untuk memudahkan nanti mencetak kue. Oke, kita panggil lagi Bu Hiranya. Bu Hira. Nah, halo. Kembali lagi nih. Nah, ini adalah adonan yang sudah dibekukan. Jadi bekukannya masih di chiller. Nah, ini gimana sih setnya? Setnya itu kita sudah bisa memegangnya ya seperti papan tapi masih lunak. Nah, kita akan mencetak sekarang. Jadi kita buka. Nah, boleh di sini aja ya ininya kertasnya. Rapihin dulu. Nah,
Sekarang kita akan mencetaknya dengan kelinci-kelinci yang lucu ini ya, kelinci yang lucu. Nah, pertama kita akan memasukkannya dulu Bu Nabil. Pertama kita akan memasukkannya dulu Bu Nabil. Mau pilih yang mana nih kelincinya? Ada yang lagi duduk, ada yang lagi berdiri. Yang berdiri, oke. Nah, langkah pertama adalah kita buka duanya. Nah, itu boleh dimasukkan ke Yang gedenya. ya, yang gedenya sama yang kecilnya juga boleh. Nah, lalu kita akan cetak. Nah, cetaknya kita cukup tekan saja. Sininya juga. Nah, lalu kita akan pindahkan ke nampan. Nah, sebelumnya nampannya kalau tidak ada kertas, pinter. Nah, kalau nggak ada, Harus pakai lapisan ini. ya, kalau tidak ada, boleh itu juga pakai margarin sama terigu ya. Nah, kita pasin dulu kertasnya supaya tidak terbakar. Nah, silakan disimpan kita yang sudah dicetak. Ini emang butuh kehati-hatian saya tidak hancur. Nah, kita masukkan lagi. Ya hancur Bu saya. Nggak apa-apa, simpan aja dulu di sini, nanti kita bentuk lagi. Oh bisa Bu? Bisa. Kira-kira salah saya soalnya di mana? Kayaknya mungkin terigunya yang kurang. Oke. Nah, Mungkin lagi harus ke terigunya lagi. iya betul, dicelup lagi ke terigunya. Sama ininya juga. Nah, kita cetak lagi. Semoga percobaan kedua berhasil. Ya. Oke. Wira udah bikin tiga nih, Bu Nabil. Ayo dicoba. Berhasil tidak? Gimana Bu? Didorong sedikit-sedikit. Bisa Bu? Udah ya? Berhasil Bu? Iya, berhasil ya. Cuman kurang dorongan nih. Nah. Oh didorong gitu. Didorong. Kakinya terluka. Kakinya terluka. Aduh sakit ya. Boleh kita coba lagi Bu Nabil biar makin jago nih. Udah berhasil bikin mukanya yang Lumayan ya, Bu? sempurna. Udah lumayan. Coba lagi Bu. Iya, coba. Kan Bu Nabil. Nabil di sini deh. Ini banyak Bu. Wah, Memang Bu Nabil ngajak ngobrol nih. Ini. Boleh ya, nanti kita bulat-bulat lagi aja, bentuk lagi, terus masukkan lagi ke kulkas. Nah, ini tuh emang butuh perjuangan, tapi menyenangkan. Ya, pelan-pelan aja kalau. Nah, sempurna. Wah, keren nih. Nah, jadi nanti anak-anak juga bisa belajar ya. Ini juga melatih kesabaran anak-anak Kesabaran, ya. ya, betul. Ini percobaan ketiga Iya. baru bisa. Walaupun nggak begitu sempurna. Nah, lupa kan Ira nggak pakai terigu. Kalau nggak pakai terigu gini ya, kadang Nempel suka ya? nempel. Iya. Jadi boleh, nggak apa-apa ya, gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, kita jangan menyerah ya. Bikin kue tuh menyenangkan, susah-susah gampang ya, Bu Nabil ya? Iya Bu. Tadi saya udah cobain ya. Semoga percobaan keempat ini bisa berhasil.
kita susun dulu ya Bu Nabil ya. Sekarang di sini ya Bu Nabil ya. Nah, kira-kira ada giveaway ini enggak Bu Nabil buat teman-teman yang ada di live nih, daripada nungguin kita. Sip, giveaway selalu ada Bu Hira. Oke, giveaway-nya. Nah, tadi dari awal kalau yang nyimak pasti bisa jawab. Pertanyaannya adalah bahan-bahan apa yang diperlukan untuk membuat kue lebaran ini? Silahkan untuk para pemirsa Asen TV boleh dijawab di live chat ya. Nah, boleh dijawab ya. Apa aja sih bahan-bahannya? Nah, ini kehilangan satu tidak apa-apa lah ya. Nah, nanti kalau misalnya sama anak-anak nih pasti bakal berantakan sama terigu-terigu, tapi tidak masalah ya selama anak-anak enjoy gitu. Biasanya kalau Bu Hira di rumah suka sama ponakan atau gimana Bu? Atau Iya, sama sendiri ponakan sendiri juga bisa. Sama ponakan juga, ponakan umur 5 tahun udah bisa diajakin bikin kue. kue. Kue pertama yang Bu Hira buat kue apa Bu? Kue yang pertama dibuat adalah kue apa ya? Yang nastar. Karena ketika ya kue kering yang dipakai di lebaran, nastar, terus udah gitu berhasil dan pengen bikin tahu nih, wah apalagi nih gitu yang bisa dibuat. Nah, mungkin udah cukup ya Bu Nabil. Nah, setelah banyak udah lumayan. udah lumayan banyak. Sebentar kita lihat dan kita perlihatkan dulu. Mungkin karya-karya Picasso ya ini. Aduh, nanti menyon-menyon nggak apa-apa ya. Kita rapikan dulu aja. Ya. Di opennya nanti ada jaraknya. Nah, jadi di open juga ya, iya sama betul, kita lagi ini ya pandemi. Social distancing untuk kue-kue juga. Social distancing sama kue-kuenya. Nah, ini hasil kue-kuenya akan di oven dulu. Jadi nanti kita oven di suhu 120 sampai 150 karena di oven itu tergantung ovennya nih panasnya atau enggak. Tapi kalau misalnya oven listrik itu bisa ya di 120 selama 10 sampai 30 menit ya. Jadi kalian lihat aja permukaan kuenya apakah sudah coklat atau belum. Tapi jangan coklat-coklat banget ya, nanti gosong kalau coklat-coklat banget Bu. Nah, kita ke ovenin dulu ya. Saya tinggal dulu ya Bu Nabil ya. Oke, sip. Nah, selagi Bu Hira untuk oven kuenya, nah tadi kata Bu Hira untuk oven ini harus tetap dicek teman-teman. Oke, karena kita harus menunggu 10 sampai 30 menit lagi. 30 menit. Oke, kembali lagi. Nah, sambil menunggu Bu Hiranya datang, buat pemirsa Asen TV boleh menyiapkan coklat. Nah, kalau di sini saya menyiapkan 2 warna coklatnya, ada coklat warna merah dan juga warna ungu. Oke. Informasi juga untuk durasi setiap oven ternyata berbeda pemirsa Asen TV. Nah, untuk hari ini Bu Hira membutuhkan waktu selama 20 menit. Oke, kita akan langsung panggil Bu Hiranya. Bu Hira. Halo Bu Nabil. Nah, ini udah agak kecoklatan. Jadi ini artinya udah mateng ya cookiesnya. Nah, sekarang biar anak-anak lebih tertarik, nah kita pakai warna-warna yang ngejreng nih. Sebenarnya pakai warna putih atau coklat nggak apa-apa ya. Nah, tapi kita pakai warna yang ngejreng supaya lebih kelihatan nih. Nah, kita akan pilih cookiesnya untuk kita hias ya. Boleh, mau pilih yang mana? Yang ini. Boleh, silakan ambil ke sini. Oke, Bu Hira warna pink, saya Pink. warna ungu. Boleh yang ini ya, yang ini ya tadi. Saya pakai yang. Oke. Kita hias, mari kita hias. Nah, jadi kan menyenangkan ya Bu Nabil ya sambil nanti posisi coklatnya kalau bisa di double boil dulu ya. Maksudnya di double boil adalah
dilelehkan dulu. Ini udah agak lama coklatnya, jadi Lelehin dulu. ya harus dilelehin lagi. Tapi nggak masalah. Ini cukup. Cukup Nabil, sebentar. Ya, selain pakai coklat, biasanya bisa pakai apa aja Bu? Untuk Nah. hiasnya. Untuk ngehiasnya boleh pakai icing sugar namanya. Icing sugar. Nah iya, jadi boleh misalnya nih mau pakai selai oleh nih. Jadi misalnya selai, terus Iya. nanti ditumpuk lagi itu boleh. Jadi kayak lapisan-lapisan gitu ya Bu? Iya betul, jadi kayak sandwich, tapi sandwichnya sandwich kelinci nih, kan lucu. Udah selesai Nabil? Kalau misalkan udah pakai ini, perlu diapain lagi atau memang udah aja Bu ini? Nah udah nanti Oke. tinggal setelah pakai coklat itu kita tinggal diamkan saja, nanti coklatnya juga akan ngeset ya, akan ikutan mengeras gitu. Baru nanti setelah mengeras baru kita tumpuk gitu di di toplesnya ya. Tapi kalau misalnya nggak punya coklat atau misalnya mau polosan aja nggak masalah ya, kalau cuma mau kayak gini nanti kita tumpuk langsung di toples misalnya kayak gini, itu nggak masalah ya. Nah kayak gini, nanti boleh pakai toples. Kita ambil toplesnya ya. Ini hasil saya ungu-ungu. Oke. Nah misalnya kita coba. susun, iya kita susun ke sini ya, boleh. Nah jadi nanti kue lebarannya makin cantik, atau mau dijadiin hampers Oh juga iya betul. boleh Kirim-kirim ya. ke saudara-saudara Iya, ya Bu? boleh dikirim-kirim ke saudara. Nah, jadi nanti boleh dipenuhin ya. Gini, oke. Nah, ini adalah ide atau inspirasi dari Bu Hira untuk lebaran nanti. Gitu ya, ada cookies butter ya Bu? Bentuknya Iya, betul. kelinci. Iya, bentuknya kelinci. Nah, cetakannya bisa lain-lain ya. Jadi cetakannya mau kelinci, mau apa juga boleh, nggak apa-apa. Atau mau cuman punya cetakan bulat, nggak masalah juga ya. Oke, nah waktunya kita akan giveaway lagi Bu Hira. Wah, banyak ya giveaway-nya ya. Betul, hari ini akan banyak banget giveaway-nya. Nah, pertanyaannya, oke, nah di awal kita membahas butter katanya. Butternya kenapa tidak boleh dipanaskan? Oke, buat pemirsa Asen TV boleh menjawab di live chat. Boleh ya, boleh dijawab. Oke, mungkin hari ini kita cukupkan sekian untuk ide inspirasi untuk kue lebarannya. Semoga untuk pemirsa Asen TV di rumah ini bisa jadi sumber inspirasi ya untuk ibu-ibu, khususnya kalau kebingungan tuh kira-kira nanti lebaran mau buat kue apa nih. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk dibuat di rumah. Oke, mungkin dari saya dan dari Bu Hira, Iya. kita akan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sudah banyak kegiatan yang kita lakukan hari ini. Di antara semua kegiatan mungkin ada yang tidak berjalan lancar. Semoga esok hari akan lebih baik daripada hari ini. Sambil menunggu waktu berbuka, marilah kita sama-sama mendengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Risa dengan tema Ramadan Healing, dan tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Guru Nabil yaitu surat As-Saffat ayat 127 sampai 182 dan surat As-Sod ayat 1 sampai 88 dan surat Az-Zumar ayat 1 sampai 31. Semoga amalan baik hari ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Alsen TV, jumpa kembali di program Kultum. Semoga para pemirsa Alsen TV dalam keadaan sehat dan juga diberikan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Risa, dan hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai Ramadan Healing. Nah, belakangan ini istilah healing itu seakan jadi tren ya. Mungkin kita sering melihat di media sosial tuh ada ajakan yuk kita healing gitu. Dengan cara mungkin bisa kayak kita pergi ke alam atau kita staycation, mengunjungi kafe-kafe yang terbaru, atau mencoba makanan-makanan yang terbaru ya dengan cara kulineran gitu ya, makanan-makanan yang unik gitu ya. Atau bahkan mungkin kita punya wishlist barang di Shopee atau Tokopedia, terus kita check out gitu ya. Healing ini biasanya bertujuan ketika kita ini sudah merasa jenuh dengan rutinitas kita, aktivitas kita, sehingga kita butuh rehat, kita butuh lebih tenang, dan akhirnya kita butuh kebahagiaan. Nah, jadi hal itu semua kayak pergi ke alam tadi, lihat yang hijau-hijau, terus kita take videonya, kita upload di sosmed. Nah, itu tuh biasanya kita sebutnya untuk healing ya. Jadi kita kasih hashtag healing gitu ya biasanya di postingannya. Nah, kalau kita renungi kembali ya pemirsa Alsen TV, seakan kita tuh nggak pernah puas gitu ya dengan aktivitas itu. Lalu sebenarnya apa sih yang kita cari? Nah, kalau kita lihat dari berbagai macam aktivitas tadi, sebenarnya yang kita cari itu cuma satu, yaitu biar kita bahagia, tenang gitu ya, dan akhirnya kita nggak ruwet lagi dengan aktivitas kita. Nah, berbicara tentang mencari kebahagiaan, apakah aktivitas yang tadi sudah kita bahas itu memang akhirnya dapat membuat hidup kita itu benar-benar bahagia? Nah, maka untuk mengetahui kebahagiaan, kita juga sebenarnya perlu tahu loh makna dari kehidupan ini. Dengan kita mengetahui makna kehidupan, maka kita akan mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Dan gimana sih kita tahu makna kehidupan kita? Nah, kita bisa menjawab 3 pertanyaan berikut. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dari mana kita berasal, mau ngapain di dunia, dan akan kemana setelah mati? Pertanyaan pertama, dari mana kita berasal? Nah, kita sudah tahu bahwa kita berasal dari Allah. Tapi kita perlu mendalami lagi gitu ya. Sebenarnya kenapa sih Allah itu menciptakan manusia? Nah, jadi apakah Allah itu menciptakan kita hanya sekedar menciptakan saja? Tentu tidak ya. Karena Allah punya tujuan menciptakan manusia. Dan ini bisa kita jawab di pertanyaan kedua, yaitu mau ngapain di dunia. Nah, mau ngapain di dunia, Allah sebenarnya sudah memberikan kita sebuah guideline. Guideline ini kita kenal dengan Al-Quran dan juga dengan petunjuk berupa keteladanan Rasulullah SAW. Dengan kita memandu kedua hal ini, yaitu Al-Quran dan juga teladan dari Rasulullah, maka kita tahu apa yang sebenarnya harus kita lakukan di dunia ini. Allah tidak membiarkan kita begitu saja di dunia ini, terserah kita ingin berbuat apa. Tidak seperti itu. Nah, Allah meminta kita untuk berbuat sesuai dengan apa yang Dia inginkan, apa yang Allah mau. Jadi jawaban dari pertanyaan kedua, mau ngapain di dunia? Jawabannya itu adalah cukup lakukan apa yang Allah mau sesuai dengan petunjuknya yang telah diberikan melalui Al-Quran dan juga keteladanan Rasulullah. Nah, ketika kita sudah bisa menjawab pertanyaan kedua, maka untuk pertanyaan ketiga itu kita tidak akan bingung. Karena kita sudah tahu di dalam Al-Quran kemana kita setelah mati. Setelah mati kita akan pergi ke akhirat dan kita akan mempertanggungjawabkan segala perilaku kita, dan pilihan kembali kita hanya ada 2, yaitu surga dan juga neraka. Dan tentunya kita nggak mau ya untuk masuk neraka, kita ingin ke surga. Maka kita perlu memaksimalkan peran kita yang ada di dunia ini agar kita bisa pulang dengan tempat terbaik di akhirat kelak.
Oke, setelah kita tahu tadi ya siapa pencipta kita, untuk apa kita hidup, dan kemana kita setelah mati, kita juga perlu loh mengenal diri kita sebagai manusia. Nah, berbicara tentang manusia, maka kita ketahui manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu jasad atau berupa fisik ya, dan juga ruh atau jiwa. Nah, kita akan bandingkan karakteristik jasad dan juga ruh. Sifat jasad yang pertama adalah jasad tidak pernah puas, sedangkan ruh mengenal kebahagiaan hakiki. Nah, maka wajar saja ya kalau kita pernah kenal istilah manusia tuh gak ada puasnya, udah punya rumah mewah, udah punya mobil mewah, tapi kok masih aja kerasa kosong. Nah, itu sifat jasad gitu ya tadi, dia tidak pernah puas. Berbeda dengan ruh, nah ruh ini dia mengenal apa itu kebahagiaan hakiki. Maka ketika kita mencari kebahagiaan, tentu kita harus memenuhi kebutuhan ruh kita, bukan kebutuhan jasad. Karena tadi jasad itu tidak pernah puas. Jadi kita tidak akan pernah bahagia kalau kita terus-menerus memenuhi jasad kita, kebutuhan jasad kita. Kemudian yang kedua itu jasad akan menurun kekuatannya, sedangkan ruh memiliki potensi bertambah baik atau bijak. Semakin tua, kita akan semakin lemah, sakit-sakitan. Tapi ruh justru semakin tua bisa jadi kita semakin memaknai kehidupan, kita bisa beribadah lebih banyak gitu ya. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita tuh nggak cuma di sini, tapi ada di tempat setelah dunia. Maka kita akan bisa jadi ibadahnya bertambah atau kualitas kehidupan kita juga lebih bijak. Dan yang terakhir, jasad ini akan mati dan membusuk akan ketika kita mati gitu ya. Sedangkan ruh tetap hidup dan akan semakin sadar bahwa ternyata di dunia kemarin itu cuma sebentar loh. Di alam sebenarnya ini kita diminta untuk mempertanggungjawabkan. Nah, ruh itu akan benar-benar sadarnya nanti ketika sudah terlepas dari jasad. Oke, maka ketika tadi ya kita mencari kebahagiaan yang sebenarnya itu nggak cukup dengan cara kita healing yang hanya memuaskan jasad. Kita pergi ke tempat A, makan makanan yang kita suka, atau kita membeli barang yang kita suka. Healing seperti itu tidak akan memuaskan kita, tidak akan memberikan kita kebahagiaan yang hakiki. Karena jasad tidak pernah puas dan kebahagiaannya hanya sementara. Pernah kan ya merasa kalau setelah kita punya barang, kalau udah tercapai itu udah aja gitu ya. Mungkin barangnya bisa jadi ya diletakkan di lemari kah atau di manakah gitu ya. Jadi puasnya tuh hanya sebentar. Setelah itu kita menginginkan hal lain. Nah, itu jasad. Sedangkan ruh tidak seperti itu tadi ya. Lalu apa sih yang kita butuhkan? Nah, yang kita butuhkan itu healingnya bukan healing jasadiah, tapi healing spiritual. Dan healing inilah yang membuat kita menemukan kebahagiaan sebenarnya. Nah, momen Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk healing spiritual. Karena kita tahu ya, Ramadan ini luar biasa, banyak berkahnya, banyak keutamaannya. Dan justru ini momentum yang bisa membuat kita dekat dengan Allah gitu. Apalagi nih, doa-doa di bulan Ramadan ini sangat mustajab gitu. Banyak waktu-waktu yang mustajabnya ya. Nah, Ramadan ini kita healing ya. Jadi healing spiritual yang bisa kita lakukan di Ramadan ini, pertama bisa kita kunjungi tempat kajian dengan kita mendapatkan ilmu dan juga kita mendapatkan charging spiritual kita gitu ya. Nah, itu bisa membuat kualitas hidup kita lebih baik lagi. Ramadan produktif ya. Nah, jadi bisa kita agendakan agar Ramadannya tidak terlalui begitu saja. Kita bisa menyusun amalan-amalan apa yang kita lakukan, targetnya seperti apa, agar kita nggak nyesel ya gitu Ramadannya berlalu begitu aja. Dan kita juga bisa gabung komunitas orang baik. Nah, jadi dalam ibadah juga kita mungkin butuh untuk disemangati dan juga butuh teman untuk mengingatkan. Nah, kita bisa gabung komunitas seperti Odoj atau hafalan bareng atau komunitas kebaikan lainnya. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan momen itikaf. Nah, tentu kita berharap ya di momen itikaf ini juga kita bisa mendapatkan momen Lailatul Qadar. Nah, semoga dengan kita juga beritikaf, itu juga akan menguatkan ruh kita, diri kita itu semakin dekat dengan Allah.
dan semakin dekat dengan Allah lah yang membuat kita merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, pemirsa Alsen TV, demikian hal yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tilawah surat As-Saffat ayat 127 sampai dengan 182, kemudian dilanjutkan dengan As-Sadd ayat 1 sampai dengan ayat 88, dan juga Az-Zumar ayat 1 sampai dengan 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabu fa innahum lamuhdarun illa ibadallahil zulafin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala ilyasin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin wa inna lutan laminal mursalin idnajainahu wa ahlahu ajmain illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarnal akharin wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala ta'qilun wa inna yunusa laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahul hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil arai wa huwa sakim wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu famatta'nahum ilahin fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun am khalaqnal malaikata inasan wa hum syahidun ala innahum min ifkihim layaqulun waladallahu wa innahum lakadzibun astofal banati alal banin malakum kaifatah kumun afala tadakkarun am lakum sultanum mubin fa'tu bikitabikum in kuntum shadiqin waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil muhlasin fa innakum wa ma ta'budun ma antum alaihi bifatinin illa man huwa sholil jahim wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu saffun
wa inna lanahnul musabbihun wa in kanu layaqulun law anna indana dzikram minal awwalin lakunna ibadallahil muhlasin fakafaru bih fasawfa ya'lamun walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun wa tawalla anhum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun afa bi'adzabina yasta'jilun fa idza nazala bisahatihim fasa asobahul munzarin wa tawalla anhum hatta hin wa absir fasawfa yubsirun subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab aja'alal alihata ilahan wahid inna hadza lasyai'un ujab Wa'antalaqal mala'u minhum anim wasbiru ala alihatikum inna hadza lasyai'un yurad ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ihtilaq a'unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri bal lamma yadhuqu adzab am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab am lahum mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab kadzabat qablahum qaumun nuhin wa 'adun wa fir'aun dzul autad wa thamudu wa qaumu lutin wa ashabul aikah ulaikal ahzab yang kullun illa kadzabar rusula fa haqqa iqab wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan
wahidatan ma laha min fawaq. Wa qalu rabbana azil lana qittana qabla yaumil hisab. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawuda dzal aid innahu awwab. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Wat tayra mahsyurah kullun lahu awwab. Wasyadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal hitab. Wa hal ataka naba'ul khosmi id tasawwarul mihrab id dakhalu ala dafa fazi'a minhum qalu la takhaf khosmani bagha ba'duna ala ba'din faskum bainana bil haqqi wala tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Inna hadzal ahilahu wa tis'una na'jatan waliyana na'jatun wahidah. Wa qala akfilniha wa ajjani fil hitab. Qala laqad zalamaka bisu'alina jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum ma hum. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Faghfarna lahu dzalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa wa yudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih.
ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abd innahu awwab id uridu alaihi bil asyi safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alai wa tafiqa masham bisuqi wal a'naq walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan summa anab qala rabbil firli wa habli mulkal la yambagi li ahadim min ba'di innaka antal hawwab fasakharna lahurri hatajri bi amrihi ruho'an haitsu asob wasyayatina kulla banna'in wa gawwas wa akharina muqarranina fil asfad hadza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab wadkur abdana ayyuba idna rabbahu anni masani as-syaitanu bin wa adab urkud birijlika hadza mugtasallum baridun wa syarab wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab wa hud biyadika diksan fadrib bihi fala wa hud biyadika diksan fadrib bihi wala tahnas inna fazadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bihalisatin dzikradar wa innahum indana laminal mustofainal ahyar wadkur Ismaila wal yasa'a wa dzal kif wa kullum minal ahyar hadza dzikr wa innal lil muttaqina la husna ma'ab jannati adnin mufattahatan lahumul abwab
muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsirah wa syarab wa indahum qasiratut tarfi atrab hadza ma tu'aduna liyaumil hisab inna hadza la rizquna ma lahu min nafad hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq wa akharu min syaklihi ajwaj hadza fawjum muqtahimum ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban finnar wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar attakhadnahum sihriya am zagat anhumul absar inna dzalika lahaqqu takhasumu ahlin nar kul innama ana mungdir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar kul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun ma kana liyamin ilmin bil mala'il a'la id yahtasifun in yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbar wa kana minal kafirin qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'tani ila yaumiddin
qala rabbu fa'andirni ila yaumi yub'asun qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum qala fa bi izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul muhlasin qala wal haqqu aqul la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in Kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin in huwa illa dzikrul lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'dahim Bismillahirrahmanirrahim Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha muhlisol lahuddin ala lillahid dinal kholis walladzina taqudu min dunihi awliya ama na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar Law aradallahu an yattahida waladan lastofa mimma yakhluqu ma yasha Subhanah Huwallahul wahidul qahhar Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhkhara syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yahluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa'anna tusrafun ya takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wala yarda li ibadihil kufr wa in taskuru yardahu lakum wala taziru ziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun
dhatis sudur. Wa idza massal insanu durru da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi anzadan liyudilla an sabilih. Qul tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Aman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa iman yahdurul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Kul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lamuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Kul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu din fa'budu ma syi'tum min dunih. Kul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dulalum minan nari wa min tahtihim dulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun walladzina tanabut taguta an ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busra. Wa basyir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Afaman haqqa alaihi kalimatul adab afa anta tunqidu man finnar. Lakinil ladzina taqaw rabbuhum lahum urafum min fawqiha ghurafum mabniyah tajri min tahtihal anhar. Wa'dallah la yukhlifu
la yuhlifullahu al-mi'ad. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi afil ardi summa yuhriju bihi zar'am muntalifan alwanuhu summa yahizu fatarohu musfarran summa yaj'aluhul khutama. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Afaman sarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani syairu minhum juludul ladina yashawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Afaman yattaqi biwajhihi su'al adabi yaumal qiyamah wa qila lidzalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul adzabu min haitsu la yas'urun. Fa'adzaqahumullahul hizya fil hayatid dunya wala adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi iwajil la'allahum yattaqun. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Shadaqallahul azim.